Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini memperingati hari kelahiran Pancasila ya. Jadi 1 Juni 2021 saya akan mengundang mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara untuk sharing knowledge kepada mereka terkait bagaimana belajar di Universitas Kutai Kartanegara, khususnya di program studi teknik pertambangan. Jadi ikutin saya terus dan tonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa komen sebelum nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Sundek Haryadi. Nah, saat ini saya mengundang ya mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara yang saat ini hadir. Mungkin bisa diperkenalkan. Siapa? Mbak siapa? Baik, kenalkan nama saya Alfianita. Dilepas aja. Oke, mohon maaf sebelumnya pas masker. Perkenalkan nama saya Alfianita. Saya mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan Universitas Kutai Kartanegara. Oke. Saat ini saya berada di tingkat akhir atau di semester 8. Oke. Ya, asal saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, dari Kendari jauh ya. Iya. Jadi rekan-rekan semua, ini mahasiswi dari Kendari, jauh-jauh belajar di Universitas Kutai Kartanegara di Tenggarong. Mungkin saya perkenalkan juga narasumber kedua, ini mahasiswa Unikarta juga, mungkin bisa diperkenalkan diri. Mohon izin Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Dandi Anderson Jou. Saya asal dari Halmahera Utara, tepatnya di Kota Tobelo, dan saya sekarang kuliah di Universitas Kutai Kartanegara, program studi teknik pertambangan di Fakultas Teknik. Saya seangkatan sama Mbak Alfianita. Oke. Semester berapa sekarang? Semester 8 Pak. Semester 8. Baik, jadi ini perkenalan ya. Jadi ini adalah masa teknik pertambangan Universitas Kutai Kartanegara yang saat ini belajar di Unikarta. Saya coba mempertanyakan ya pengalaman selama kuliah di Unikarta nih, terutama Alfianita. Gimana dari masuk di 2017? Pengalamannya gimana nih di Unikarta dari semester pertama sampai dengan semester 8 ya, semester 8. Ini kira-kira apa yang menjadi pengalaman Alfianita selama menempuh pendidikan di Unikarta, khususnya di program studi teknik pertambangan? Kira-kira apa sih yang plusnya apa, mungkin kekurangannya apa, mungkin perlu buat teman-teman semua tahu bahwa di Unikarta ini ada program studi teknik pertambangan. Kalau berbicara masalah pengalaman, banyak sekali pengalaman yang saya ambil selama kuliah ya Pak ya. Oke. Pertama waktu saya masuk kuliah di sini tuh sempat nggak kepikiran, maksudnya ya memang Unikarta menjadi tujuan juga, tapi untuk pertambangan pada saat itu motivasi saya kenapa saya milih pertambangan gini loh, waktu saya SMA tuh pikiran saya gini, kenapa sumber daya alam kita dikelola oleh asing. Jadi sampai kapan sih anak bangsa tuh jadi nonton aja. Itu jadi motivasi saya untuk masuk ke teknik pertambangan. Sebenarnya di Kendari juga ada, cuma saya berpikir pada saat itu saya ingin menambah teman, saya ingin menambah pengalaman. Kenapa saya tidak keluar dari daerah?
Ya nanti kembali juga ke daerah. Ya, Tujuannya kan seperti itu. betul. Kalau berbicara pengalaman dari semester 1 sampai semester 8, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang menarik. Oke. Pertama di teknik pertambangan sendiri, dari sisi akademis sangat bagus, di mana dosen-dosennya ini biasanya itu kayak mengupgrade gitu loh Pak, menyesuaikan dengan perkembangan pertambangan. Dan teknologi yang ada ya. Oke. Jadi ilmunya tuh nggak monoton di situ-situ aja. Oke. Dosen-dosennya juga sangat kompeten. Bahkan sempat kita berapa kali keluar daerah ya untuk praktikum. Kita sempat ke Nunukan, ke Sagu Prima. Lumayan jauh ya. Ya, di perbatasan, daerah perbatasan. Ke perusahaan minyak juga pernah ya. Ke Faiko. Ya, ke Medco. Oh, Medco. Ya, di Medco Energi. Yang ada di Kalimantan Utara. Ya, yang ditarakan. Oke. Terus sempat juga ke keliling-keliling ke pertambangan yang ada di Kukar. Oke. Karena kalau kita lihat memang sumber daya alam di Kutai Kartanegara ini cukup besar Iya, ya. benar banget. Kalau kita lihat kan jumlahnya kalau nggak salah berapa? 1.700 Kalau untuk IUP 171. 171 IUP ya, yang ada di Kutai Kartanegara. Ini baru IUP OP atau total IUP semua? Baru IUP OP. Baru IUP OP. PK Padahal gitu. padahal di perizinan kita itu ada yang namanya izin eksplorasi dan izin operasi produksi. Nah, yang saat ini sedang aktif di Kutai Kartanegara ini juga info buat teman-teman semua bahwa potensi sumber daya alam yang ada di Kutai Kartanegara ini cukup besar, cukup banyak gitu. Tetapi sumber daya manusianya ini yang masih kurang karena masih banyak tenaga kerja dari luar daerah. Ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan gitu ya, karena saya melihat Mbak Alfianita ini dari Kendari ya, dari Pulau Sulawesi lah. Iya. Ini jauh gitu ya, sedangkan Mas Dandi juga ini pengalaman yang cukup bagus ya. Memang kalau kita lihat dosen yang ada di Unikarta cukup pendidikannya cukup ya, karena ada S3-nya. Kalau nggak salah ada untuk di teknik pertambangan sendiri untuk S3-nya itu ada 2 orang dan satu ini masih pendidikan, Bu Dia Ayu ya. Yang sudah ada itu ada Pak Dr. Insinyur Ibnu Hasim MT, kemudian Pak Dr. Mulyono Dwiantoro STMT, kemudian yang masih pendidikan ini ada Bu Dia Ayu Purwaningsih STMT. Kemudian ini Dandi nih, pengalamannya gimana nih selama kuliah di, kan beda walaupun satu angkatan kan, pesannya beda pasti, apalagi dari jauh nih, dari Halmahera ya, dari ujung Pulau Sulawesi ya. Bukan Sulawesi Pak, Maluku Utara. Maluku Utara, iya betul. Iya. Pulau Maluku ya. Iya. Oke, apa nih pengalamannya? Kenapa mau gitu ya, mau jauh-jauh kuliah di Tenggarong? Apa nih? Pertama-tama Pak, saya nggak ada kepikiran waktu lulus SMA itu kuliah di Kalimantan. Oh, nggak ada kepikiran? Ya, bahkan sudah di sana saya sudah daftar di salah satu kampus di sana Pak. Oke. Nah, pas waktu mau berangkat, belum tahu berangkat Kalimantan, disuruh sama mama sama bapak, kamu lebih baik ikut sama sepupumu yang di sana di Kalimantan. Oke. Cuman aku belum ada kepikiran buat ambil apa di sana. Jurusan apa gitu? Iya, mau ambil jurusan apa di sana. Iya, Nanti di sana baru dipikirkan gitu. Oke. Nah, pas sampai sana, sampai di sini di Kalimantan, nah sepupu semua sini ambil teknik pertambangan di Unikarta. Saya juga belum tahu Unikarta tuh di mana. Tempatnya di Balikpapan atau di Samarinda, padahal dia di Tenggarong. Iya, betul. Nah, sampai di sini, saya sudah semangat nih. Wih, di Kalimantan banyak tambang. Iya. Pasti di sini banyak juga saingan, banyak orang-orang daerah di sekitar Kutai Kartanegara yang masuk di tambang. Oke. Nah, pas masuk semester 1, seangkatan sama Mbak Fian ini, Ternyata yang masuk cuma sedikit Pak. Yang Kami masuk dari cuma luar sedikit. semua Pak. Nah. Jadi yang asli Tenggarong cuma 2 orang. Cuma 2 orang Pak. Sisanya dari dari Sulawesi, luar dari NTT, Kalimantan. dari Maluku. ya itu kita sayangkan Iya. ya. Iya, itu Pak yang disayangkan Pak. Itu. Ya, terus gimana lagi nih? Kurang lebih sama sih dari Pengalaman pengalaman pendidikan ya? dari semester 1 sampai semester 8 Oke, keluar daerah. Terus gitu. selama kuliah nih ada nggak praktikum yang mungkin menurut kamu ada nih lab misalkan ada yang kurang lengkap atau gimana gitu ya? Kalau
kira-kira apa yang perlu masukan buat program studi teknik pertambangan supaya program studi teknik pertambangan di Unikarta ini berkembang bagus gitu loh, supaya maju menjadi program studi yang unggul ya. Iya, Pak. Kira-kira apa nih? Mungkin dari Dandi dulu ya. Kalau masalah di lab, Pak, mungkin Tidak hanya di lab ya, tidak Iya. hanya di lab. Apa kira-kira yang menurut Dandi dan Alfianita ini apa sih kira-kira yang kurang? Karena ini kalian masih mahasiswa sih, Iya. butuh saran masukan nih. Mungkin teman-teman dari kampus bisa melihat ya video kita bahwa ini saran masukan yang bagus. Kira-kira apa? kalau di lab, Pak, mungkin dalam uji batuan, Pak, belum ada dari lab Unikarta. Uji batuan, Iya. Geoteknik. Geotek, Pak. Oke. Misalnya geotek. Soalnya dari semester 1 sampai semester 8 kita praktikumnya kalau masalah geoteknik itu di luar kampus, Pak. Iya, Di luar kampus. Iya. Kita ke perusahaan ya. Iya, ke Oke, perusahaan. oke. Siap. Itu koreksi. Yang lain mungkin ada lagi? Mungkin kalau sekarang kan sudah ada pumping test, sudah ada kemajuan. Masalah lab, Pengukuran curah hujan. iya pengukuran curah hujan, Pak. Sama itu sih sebenarnya kita kekurangan Iya. mahasiswa, Pak. Ya, oke. Terus kalau untuk Alfianita nih, Kalau dari saya, kan lab udah dibahas nih, overall sekarang sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Oke. Mungkin geotek kita masih sering keluar gitu kan, tapi masih bisa tertutupi lah dengan kerjasama kita gitu. oke. Kalau dari sisi saya, kayaknya ruang kelas kita perlu ditambah deh Pak. Karena mahasiswa kita udah makin banyak. Iya betul. Angkatan 2021 yang kemarin berapa? Agak Angkatan lebih dari puluhan ya? 16 orang. Iya, itu kan. 16 orang. Dan ruang kelas kita ini, karena kita belajar masih online ya, jadi belum ngerasain. Iya, Kalau betul. kita belajarnya sudah offline, baru kita ngerasain rebutan Betul, kelas. betul. Kan di fakultas lain udah di lantai 2 nih. Kenapa di teknik enggak? Iya. Tapi sebenarnya kita punya Tempat lain. enggak. Kita punya ruang kuliah di samping fakultas itu ada tiga ya. Iya. Iya, ada 3. Ada 2 ruang kuliah di dekat fakultas sama ruang seminar. Kita terpisah sekarang sudah. Terus ada ruang kuliah 1 di depan di gedung Saukani kalau nggak salah. Iya, di depan. Nah ada di gedung tengah itu ada. Jadi kita punya khusus teknik pertambangan ada 3 ruang kuliah. Memang perlu ini menjadi catatan buat Tata Pamong ya di Universitas Kutai Kartanegara, khususnya juga Yayasan Universitas Kutai Kartanegara ini menjadi saran masukan supaya ruang kuliah kita bisa di-upgrade, ditambah ya. Oke, baik. Setelah itu ini terkait kuliah. Kita lihat memang sumber daya alam di Kukar ya. Kita lihat tadi ada berapa? 171 IUP gitu. Jadi saya mengajak kepada putra-putri atau masyarakat yang ada di sini, tolong percayakan putra-putrinya kepada Universitas Kutai Kartanegara. Apalagi sekarang Universitas Kutai Kartanegara sudah terakreditasi Baik, dengan baik sekali. Jadi B+ sudah. Jadi ini waktunya kita mengembangkan universitas, kita mengembangkan daerah kita itu dengan berkuliah atau melakukan pendidikan di Universitas Kutai Kartanegara. Saya pikir Universitas Kutai Kartanegara sekarang menjadi tempat pendidikan yang bagus ini. Jadi Ya. mungkin saya juga mengajak kepada teman-teman pegawai bisa merekomendasikan kuliah untuk di Unikarta. Karena saya pikir daerah akan maju ketika pendidikannya akan berkembang gitu. Atau pendidikannya berkembang. Ini daerahnya pasti maju. Karena kalau masyarakatnya sudah berbudaya atau sudah berpendidikan semua, otomatis daerahnya akan berkembang. Apalagi, mohon maaf, menjadi catatan bahwa Kutai Kartanegara ini adalah calon ibu kota negara. Nah, otomatis daerah-daerah yang potensi bahan galian ini perlu dieksploitasi dengan bijak. Salah satunya dengan menggunakan tenaga kerja lokal, ya kan. Nah, ayo teman-teman atau rekan-rekan putra-putri daerah di Kutai Kartanegara khususnya, ayo kuliah di Unikarta. Karena Unikarta
merupakan universitas satu-satunya di di Kutai Kartanegara yang cukup baik ya, cukup bagus untuk menjadi tempat tujuan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Oke, selain itu kan ini kalian sudah semester 8, ya kan? Ini udah pada ngambil skripsi Ya, atau udah. masih skripsi ya? Masih Nah, ini skripsi. Pak. jadi ini termasuk mahasiswa yang cepat ya, mahasiswa yang cepat. Ini baru semester 8 sudah ngambil skripsi ya. Nah, kira-kira nih selama dari pengajuan judul ya kan, pengajuan proposal atau judul sampai bimbingan atau sampai ini nanti proses sidang. Ini kan masih penelitian nih, proses pengambilan data. Kira-kira ada kendala nggak selama penelitian? Dikhawatirkan nih teman-teman bahwa kuliah di Unikarta ini susah gitu ya, sulit. Ternyata kita dengarkan dari mereka. Gimana nih dari Alfianita dulu? Kalau saya pribadi untuk penelitian itu nggak susah, Pak, karena di kampus itu kan sudah ada beberapa kerjasama dengan perusahaan. Oke. Terus betul, betul. dosen-dosen juga membantu mahasiswanya mencarikan tempat penelitian. Jadi mahasiswa itu tidak kesulitan untuk mencari tempat penelitian dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Karena kan kita ini posisinya enak loh sebenarnya. Iya. Betul, Betul, kita betul. banyak. Betul, betul. Perusahaan kita enak. Perusahaan kita di sini ini banyak gitu loh. Iya, iya, Jadi melalui kerjasama yang dibuat oleh kampus, khususnya Fakultas Teknik, dan melalui dari dosen-dosen, ini sangat membantu penelitian-penelitian mahasiswa seperti kami. Iya, iya, iya. Dari sisi kalau dari bimbingan segala macam, kami dipilihkan sesuai dengan judul yang kami ambil. Dipilihkan dosen-dosen yang benar-benar kompetitif di bidang tersebut. Kompeten ya. Iya, kompeten sekali. Jadi nggak sembarangan gitu bahasanya gitu Oke, kan. oke. Bener-bener beliau adalah orang-orang yang ahli di bidang tersebut gitu loh. Oke. Nah, kalau itu dari pengalaman saya, Pak. Mungkin kalau Dandi. Jadi, Kalau menurut saya kendala untuk di semester akhir, waktu saya masuk semester pertama, Pak, saya lihat senior-senior yang lain tuh susah betul. Bahkan dari fakultas lain bilang, teknik susah betul kalau lulus. Iya, Bahkan iya, ada iya. sampai lebih tahunnya. Iya. Tapi sekarang saya sudah merasakan ternyata kalau mau lulus di teknik itu dari diri sendiri konsisten. Soalnya di sekitar Kutai Kartanegara ini banyak sekali tambang yang membuka peluang untuk mahasiswa teknik. Iya. Untuk itu mungkin dari diri sendiri sih. Supaya kita kuliahnya bisa terencana dengan baik. iya banyak sih waktu pertama masuk tuh sering bilang teknik tuh susah. Keluar katanya, Iya, lama lulus. Tapi pas kita udah di semester 8 ngerasain nggak juga sih. Biasa aja. Memang dulu ya awal kuliah memang agak kesulitan ya. Iya. Karena kita belum ada sudah ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, tapi belum banyak. Nah, di akhir 2016 sampai sekarang kita sudah banyak sekali kerjasama dengan swasta. Ada kerjasama dengan Bank Indonesia, ada beberapa perusahaan swasta, baik itu pertambangan batu bara ataupun mineral biji ya. Apalagi sekarang Universitas Kutai Kartanegara khususnya di Prodi Teknik Pertambangan sudah didukung oleh organisasi profesi, yaitu Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Jadi dan IAGI ya, jadi IAGI dan Perhapi sudah mensupport, mendukung untuk pembangunan sumber daya manusia khususnya di Fakultas Teknik Universitas Kutai Kartanegara. Nah, harapan ke depan buat program studi teknik pertambangan atau buat harapan ke kalian nih, kira-kira supaya selain tadi gedung, kemudian lab, kemudian apalagi kira-kira yang mungkin bisa bisa ditambah atau dikembangkan di program studi teknik pertambangan. Apa Dandi kira-kira? Kalau menurut saya harapan buat Fakultas Teknik, khususnya mahasiswa yang ada di Unikarta, khususnya Fakultas Teknik, selalu semangat terus, selalu rajin kuliah, ikutin arahan dosen, semuanya diikutin. Iya. Ya sama dengan Dani, kalau untuk pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa sekarang,
atau adik-adik kami gitu kan. Tetap semangat, jangan patah, jangan putus asa. Oke. Terus apa ya? Jangan pernah berhenti gitu tengah jalan, kasihan. Eman-eman lah kalau bahasanya gitu, Iya, eman-eman. Terus memanfaatkan fasilitas yang ada, baik itu dari laboratorium, perpustakaan. Karena kita belajar itu nggak dari kampus aja, kita belajar bisa dari luar. Apalagi di BEM saat ini ya sudah ada bidang pendidikan dan penelitian. Jadi bisa belajar di situ. Oke, untuk awal ya. Iya, untuk awal, untuk semester awal. Banyak kami diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Oke. Banyak sekali sih, Pak. Terus kan kita ada kondisi saat ini kan pandemik ya buat rekan-rekan semua. Gimana menurut pengalaman kalian selama kuliah di era pandemik? Nah, kira-kira menurut kalian nih Fakultas Teknik gimana nih terhadap perkuliahan secara online? Bimbingan juga secara online. Ini kira-kira apa menurut kalian? Jadi Ya. kalau dari saya Sorry. dari saya Pak awalnya sangat susah ya Pak. Awalnya itu Pak Betul. sangat Jujur, susah. jujur, betul. Iya jujur. Soalnya sambil kuliah selain kuliah tuh ngekos Pak. Jadi sangat sulit bawa online. Waduh. Data biaya yang dikeluarkan cukup banyak Pak. Tapi kalau dipikir-pikir lagi itu sangat simpel Pak. Soalnya dia konsisten terhadap waktu Pak. Mau dimanapun, di kapanpun kita bisa kuliah, bisa belajar. Iya. Itu saya sih Pak. Oke, terima kasih Dani. Alfianita? Kalau selama kuliah online ya, karena posisi kita lagi enak jaringan, itu nggak terlalu mempermasalahkan. Cuma emang bener kata Dandi Pak, kita agak kesulitan di kuota. Di awal perkuliahan itu memang agak sulit kuota karena yang tadinya mungkin anggaran kita cuma 50.000 nih, tiba-tiba bengkak jadi 100.000-an karena jam kelas kan semakin nambah. Apalagi sehari juga pertemuan kan sehari bisa 3 kali. bisa 3 kali online. Bisa berapa jam? Sampai 2 jam gitu ya. Sehari 2 jam gitu. Jadinya agak kuotanya agak boros juga. Cuma sekarang sudah ada subsidi, alhamdulillah cukup membantu. Cuma teman-teman yang berada di luar daerah Tenggarong, kayak misalnya teman-teman kita yang dari Kutim atau dari Tabang, itu mereka agak kesulitan masalah jaringan. Kendalanya di jaringan. Sempat juga beberapa teman kami yang nggak masuk izin karena jaringan, atau tiba-tiba lagi quiz online jaringannya mati. Tapi dosen memberikan kayak suspensi, nggak masalah, nanti ujiannya susulan. Jadi permasalahan untuk aplikasi yang digunakan pun dosen-dosen kami, beliau-beliau itu, dan kami juga menyesuaikan. Jadi bener-bener seperti masuk ke era industri 4.0 gitu. Kita udah beralih. Iya, udah beralih. Jadi lebih simpel belajarnya, lebih enak. Dan saya kira saya juga ngajar di Prodi ya. Saya juga ngajar di sana. Saya pikir mahasiswa ini memang sudah menjadi kebiasaan sekarang, sudah menjadi budaya kita di era 4.0. Nah, harapannya memang pemerintah nih untuk khusus di daerah yang pelosok ya, kayak di Tabang misalkan, di daerah Tabang ini memang masih banyak yang belum ada jaringannya. Mungkin pemerintah coba dibantu lah masyarakat kita yang di pelosok untuk bisa mendirikan tower atau sumber pemancar sinyal di sana supaya putra-putri daerah kita yang ada di sana itu bisa menikmati pendidikan. Jadi ini yang menjadi saran masukan buat pemerintah. Di samping itu juga buat Unikarta, saya pikir ini saran masukan yang cukup baik ya dari mahasiswa kita. Perlu ada beberapa yang perlu diperhatikan atau ditambahkan. Nah, hal ini juga kita berharap Unikarta menjadi universitas unggul ya, dan kami mengucapkan selamat kepada Universitas Kutai Kartanegara yang telah meraih sertifikat atau meraih kepercayaan publik terhadap Universitas Kutai Kartanegara dengan terakreditasi baik sekali. Ini menjadi momok Unikarta mulai bangkit dan mulai semangat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Universitas Kutai Kartanegara atau khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saya sekali lagi
mengajak kepada putra-putri yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, ayo belajar di Universitas Kutai Kartanegara, di Fakultas Teknik Unikarta. Sumber daya alam kita ini banyak gitu. Jangan jadi penonton saja kita ini. Ya, kita jangan jadi penonton. Ini contoh kasus ini putra-putri dari luar daerah. Ya kan? Bayangkan mereka mau jauh-jauh belajar di Unikarta untuk apa? Untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan pertambangan kita. Ya, saya pikir Unikarta cocok untuk tempat tujuan, dan dalam waktu dekat kami dari program studi teknik pertambangan juga akan melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Jadi kita akan coba kerjasama dengan mereka, kolaborasi, mungkin pertukaran pelajar atau pertukaran dosen gitu ya. Nah, ini juga pernah nih ya, ini Alfianita juga pernah ikut program 1 semester di ITB. Nah, ada berapa orang ya kemarin? Ada sekitar yang terdiri 10 orang. Nah, jadi ada 10 orang mahasiswa program studi teknik pertambangan Unikarta sudah mengikuti kuliah online di Institut Teknologi Bandung. Nah, apalagi sekarang Pak Menteri juga menyampaikan bahwa kita harus merdeka belajar atau kampus merdeka. Jadi ini merupakan langkah Unikarta atau langkah program studi teknik pertambangan untuk memulai, untuk mengawali ini supaya bagaimana peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kutai Kartanegara ini menjadi lebih baik gitu. Supaya apa? Supaya pertambangan yang ada di Kutai Kartanegara atau di Kalimantan Timur ini dikelola dengan baik, dengan bijak, sesuai dengan kaidah dan praktis. Mungkin itu closing statement ya. Mungkin ada tambahan dari Dandi atau dari Fian sebelum kita tutup. Kalau dari saya, buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi bingung mau masuk di kuliah di mana, jangan ragu untuk kuliah di Universitas Kutai Kartanegara, khususnya di Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik, karena di Prodi sudah didukung dengan tenaga-tenaga dosen yang sangat kompeten. Beliau dari lulusan kampus-kampus terbaik yang ada di Indonesia. Beliau pengalamannya sangat luar biasa. Sekalian, ayo putra daerah, kita kuliah di Unikarta, sekalian kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kutai Kartanegara. Biar kita sama-sama membangun tukar menjadi lebih baik. Oke, Dandi, silakan closing statement. Untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi berjuang kuliah, yang semester akhir juga lagi berjuang, tetap semangat. Untuk adik-adik yang mau masuk di Fakultas Teknik, khususnya di Unikarta, saya sampaikan selamat berjuang, coba, berani mencoba, dan jangan takut. Saya dari sini. Baik, terima kasih Alfianita sama Dandi sudah bisa ikut di channel saya Sundek Haryadi untuk sharing knowledge atau sharing pengalaman selama kuliah di kampus Unikarta. Ini mungkin bisa menjadi jawaban kepada mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan masuk di program studi teknik pertambangan Universitas Kutai Kartanegara. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Alfianita, Dandi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya akhiri dan jangan lupa subscribe dan like serta komen di channel saya untuk channel saya bisa berkembang di YouTube ya, bisa berkembang. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.